ibu-ibu yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan, warahmatullah. Monggo, momen Isra wal Mi'raj ini kita jadikan sebagai momen untuk menggugah kita. Momen perjuangan muslimat saat itu yang rela mengorbankan keluarganya, rela mengorbankan nyawanya untuk agama. Kira-kira siapa, Bu? Ibu Nyai Masito. Bu Masito itu seorang muslimah saat itu. Lo nanti dibandingkan dengan muslimat hari ini, muslimat saat ini. Lo Bu Masito saat itu, bayangkan, dari Baitul Lahmin. Ini saya ingat, tapi kok ada albar janji mesti ngiras-ngirus karo Raja Bani. Saya singgung sedikit. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani Isra dan Mi'raj, Kanjeng Nabi kan turun di 5 tempat. 1 di Thaibah. Thaibah itu Yathrib. Yathrib itu sekarang Madinatul Munawwarah. Insya Allah semuanya sudah pernah ke sana. Dina sing durung angger sedekah wani, insya Allah cepat sampai di sana. Allahumma amin. Nomor 2, turun di Madian, dekatnya Syajaratul Musa, pohon yang pernah digunakan untuk berhenti maut oleh Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar Fir'aun. Tuh Nabi Musa layang-layang di bawah pohon. Kok kira-kira lapise watake yo karo dahar lapis. Bu, lapisnya sudah di dahar. Jane aku kepengin ning bukae masker iku bingunge ra karo. Lah ini ibu-ibu. Kemudian dari Syajaratul Musa melanjutkan perjalanan lagi sampai di Gunung Turi sini. Gunung di mana di situ Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gunung yang pernah digunakan untuk sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panjenengan mengaji Al-Quran surat At-Tin itu pun ada. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin. Allah. Demi buah tin dan buah zaitun dan gunung Turi sinin. Dari gunung Turi sini Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan lagi sampai di suatu tempat yang bernama Baitul Lahmin. Orang Islam mengatakan Baitul Lahmin. Kalau orang Nasrani mengatakan Bethlehem. Lah Baitul Lahmin itu tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Yang nomor 5, berhenti di Masjidil Aqsa Palestina. Le antara Baitul Lahmin sampai dengan Masjidil Aqsa Palestina, Allah memperlihatkan, ya Rasulullah, ini bau kuburannya Mbok Nyai Masito. Lho kuburan kok gandane wangi. Terus jenazah yo kaya apa? Di sini saya ingat di saat saya di Mu'alimat NU Kudus, saya sering ikut kor gitu. Bergopo suaranya aku api. Jadi senantiasa diikutkan. Oh my God, Mbak Mustafa mau di kakak kelas saya. Suaranya juga bagus. Dulu Mbak Mustafa ketika musabaqah tilawatil Quran, beliau itu yang maju tingkat dewasa.
saya tingkat remaja, macam ya. Kita kenangkan, senantiasa kita akan penjaringan bukan kepengen, orang kepengen dikenang umat sepanjang masa. Pasti orang itu besok akan terkenal. Zaman kali umur dipimpin Bunyai Hajah Muhasamah, melajune luar biasa. Sampai besok umat itu akan terkenal. Jangan sono kono kok, kimono kok, mono kok. Isi ulama. Lomba Masito tuh sudah berapa ratus tahun. Kuburannya masih berbau harum. Niki kuburannya Mbok Nyai Masito, malaikat Jibril, Kanjeng Nabi. Lah terus Kanjeng Nabi bertanya, orang ngono. Amalia Mbok Nyai Masito itu apa? Kok iso mendapatkan anugerah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Malaikat Jibril bilang, dulunya Mbok Nyai Masito itu seorang muslimah. Neng NU gora aku gak ngerti, pokoknya seorang muslimah. NU kan baru ada di zamannya Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu saja titipan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Raden Rahmat Sunan Ngampel. Kanjeng Nabi, Raden Rahmat Sunan Ngampel bermimpi ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bilang, Raden Rahmat, iki Ahlus Sunnah wal Jamaah gawa orang Indonesia. Ora iso urip neng Saudi Arabia. Ndak iso. Gawa ring Indonesia. Raden Rahmat itu kan wali songo yang paling tua. Terus turun ada wali 9 itu. Ya Allah, akhirnya dibawa ke Indonesia. Beliau dari dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia hidup masalah nopo. Soalnya NU di Indonesia ini cukup besar, termasuk salah satu organisasi terbesar, organisasi sosial keagamaan terbesar seluruh dunia. Itu adalah Nahdlatul Ulama. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Monggo ibu-ibu ingkang tansah kawula hormati, jenengan jangan pernah takut. Ayo tuku tanah kok ndung miliaran. Padahal duit 10 miliar jenengan kula nate pirsa pun jenengan. Yes. Kuna kira-kira diwadahi karung ndung pirang karung. Ya Allah, kok dituku tanah. Lah monggo saya yakin Allah pasti memberikan kekuatan dan kemudahan di mana kita senantiasa di jalur kebenaran. Ngoten lho Bu. Lanjut lagi Bu Masito. Wis niki mumpung gratisan. Lho kok dilanjutkan saja. Nggih, Ibu. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Mbok Masito itu seorang muslimah. Hanya saja Mbok Masito itu bekerja di kerajaan Fir'aun, menjadi tukang suri anaknya Fir'aun. Lho tiyang niku nak sugih. Tukang nyureni ana dhewe, sing ngukur ya ana dhewe. Sing becul ana dhewe, nak sugih. Siji dina di saat Mbok Masito nyureni anak wadone Fir'aun, si suri ini jatuh. Seperti penjenengan kalau mengambil sesuatu yang jatuh senantiasa membaca basmalah Ibu. Nah udah lagi padahal biasanya terus kok anu dipundhut.
Mbak Masito mengambil suri sambil mengatakan Bismillah Ta'isha Fir'aun, kelawan nyebut asmane Gusti Allah, cilaka Fir'aun. Duh, kendele muslimat zaman semono. Ya Allah, muslimat zaman saniki urunan akeh sithik terus mogok kok. Gak mangkat ngaji dia kakean urunan. Bedanya jauh ya Bu. Ya Allah, lho niku. Lalu anaknya Fir'aun mengatakan, Masito, apa kamu punya Tuhan selain ayahku? Oh iya, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbul Alamin. Masito, jabut toh. Nak rambut jabut, tak aturno bapakku. Katanya Mbak Masito, aku tidak takut sama ayahmu. Lo tenane piye? Tak aturno, diaturno. Setelah diaturno Mbak Masito ditimbali Fir'aun. Masito, apa bener kamu punya Tuhan selain aku? Lu jawabnya lantang, leres sang raja. Muslimat saiki harus kebirit-birit. Leres. Lah terus Tuhanmu sapa Masito? Janjane Fir'aun itu berharap Masito jabel ucapan. Tapi kok Masito tidak mau. Masih tetap Allahu Rabbul Alamin. Masito, nak kowe gak gelem jabel ucapanmu, kowe sa anak bojomu tak pateni kabeh. Nak wis ninggor masalahnya apa? Niki nak lagi muslimat kudus. Tak kira wedi kabeh. Wedi kabeh. Nek Masito tidak takut, Bu. Satu keluarga dihadirkan. Di depannya ada kawah tembogo yang sangat besar, dipenuhi dengan air. Fir'aun mengatakan, Masito, iya Masito, kowe belum jabel ucapanmu apa orang? Nah orang tak cemplungno. Monggo kerso. Allahu Rabbi tesih ngoten. Wakilah putra Mbok Masito itu ada 3. Yang 2 pesusone, yang 2 akangane pesuson, yang 1 wakilah usia 7 bulan masih disusui bocah 7 sasi. Wakilah yang dimasukkan kawah dulu itu anaknya yang 2. Kemudian suaminya. Setelah itu Mbok Masito, ayo Masito masuk kawah. Neng begitu Mbok Masito berjalan kimik-kimik di depan kawah, melihat anak dan suaminya gak tegel mundur malih. Maju lagi mundur lagi. Maju lagi mundur lagi. Loh anak sing disusoni kok mengatakan, ya Ummah wala taqasi fa innaka alal haq. Ibu, monggo panjenengan kula aturi maju. Panjenengan kula aturi jegur Bu, keranten panjenengan menika dalam rangka membela kebenaran. Jegur apa? Saputrane. Satu keluarga meninggal dunia bersama, dikubur jadi satu. Loh, keberanian muslimat saat itu. Monggo janjane mono, kita mempunyai lembaga kesehatan dinamakan Masito. Itu banyak Bapak NU yang protes. Sing marai jenenge Masito abote ra karuan. Perjuangane Masito ngono iku mbok digenti Bu jenenge. Mboten Pak, biar kita itu bisa mengenang perjuangan Mbok Masito saat itu. Lah mestinya kita ini yang sudah banyak, kita kan sudah banyak, tidak seperti saat itu. Mbok Masito sendirian Bu, mempunyai keberanian sehebat itu. Nah lagi saiki anak cabang gebuk anggotane piro?
15.000 sak ranting seandainya begitu. Lagi anak cabang Kaliwungu anggotanya piro? Ini kalau sak Kabupaten Kudus kita bersama-sama, izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami berjuang bendera NU, majulah ayo maju serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah meneta di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia habis mereka, musuh agama dan ulama, wahai barisan muslimat sanggup ulama. Ya Allah, di sini. Monggo, ayo kita berjuang. Panjenenganipun Rama Kyai Haji Ulil Albab Arwani, anggenipun mawanti-wanti, ayo diniati ibadah, diniati sing ikhlas. Kan begitu Bu? Ini bersamaan dengan NO Center. Insya Allah saya percaya dengan Allah akan memberikan kemudahan. Allahumma amin. Begitu nggih Bu nggih? Ibu-ibu yang sangat saya hormati, marilah kita semangat kembali seperti semangatnya Bu Nyai Masito yang saat itu rela mengorbankan nyawanya dan keluarganya untuk kita muslimat Nahdlatul Ulama. Paling-paling yang kita korbankan apa Bu? Orang yang tek nyawani hartanis, kira Bu, duite. Lagi pula harta yang sudah kita korbankan untuk perjuangan itu kan tidak sia-sia. Pasti Allah akan mengganti yang lebih banyak. Itu pasti, mesti. Orang wong mau berjuang bangkrut itu tidak ada. Ayo buat saya terus bergawe dewi. Saat ini mungkin kalau kita masih hidup di dunia kita belum bisa merasakan, tapi kelak kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan merasakan. Pertama di alam barzakh, di alam kubur, kemudian yang kedua di alam akhirat. Terutama di alam kubur ini, alam kubur adalah merupakan pintu pertama untuk menuju ke alam akhirat. Nah alam akhirat kancane pirang-pirang, kepethuk wong Kaliwungu, kepethuk wong Gebog, kepethuk wong Jati, Jekulo, Undaan, kecamatan kota, kepethuk wong baik. Tapi kalau di alam kubur, ya Allah, gilang-gilang tanpa konco. Ini mumpung gratis Ibu Haja Muhasanah. Cukup dia. Jangan tersinggung Bu, supaya tidak ngantuk. Ngamal Allah nalikono dunya malah nyiksa, ngamal bagus dadi kanca kang setya saben dina, angancani ora lunga-lunga. Jadi ngamali diri-diri. Ayo, mumpung masih ada kesempatan hidup di dunia, mumpung masih ada sisa umur, ya sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi kalau kita diberi kejembaran rizki. Lalu parek makan akan si kumaidan. Saya kan pernah memberi contoh begini Bu. Katakan di Kaliwungu itu ada orang yang kaya raya, sugih rak karuan. Sapa sing rak kepengin sugih ngaco.
Karoane kok nak donga terakhir tak katone. Mesti rama sing ngatur, berarti kabeh kepengin sugih. Lu ternyata silakan. Nggih monggo, justru saya bahagia. Muslimat kok sugih kabeh, libre kabeh. Sing ngatosi niku nak sugih kabeh ning medhit. Ya nasi. Udah begini ini. Mau sugih ra karuan. Lah wong sugih iki nekakno pengajian. Biasane nak ngaji nenggone wong sugih sing rawuh mesti apa? Bayangane berkate. Wedi, mboten rawuh. Wes ora kono ora kene padha. Ngoten Bu Haji. Padha. Dalam pengajian hari pertama sing rawuh full. Neng begitu selesai ngaji gak ada makanan yang keluar. Paling ono itu neng unjukan. Ditunggu ngantek suwe. Lho ora ono kancane. Akhirnya orang kaya keluar sambil mengatakan, "Ibu, karena pengajian sudah selesai, silahkan boleh pulang. Tapi jangan lupa besok pagi ngaji lagi di tempat saya sampai 7 hari ya." Paling-paling yang jawab di depan, insya Allah. Yang paling belakang mengatakan, "Rawuh yuda." Ini kok orang paksul dan pahit brotowani. Sampai hari ke-7 yang hadir hanya 7 orang. Padahal kayak belanja di pasar dekat hitung kerak. Lawang sugih. Dadekno berkatan kabeh. Sing rawuh wong itu wong sugih tenang-tenang sambil mengatakan, pengajian selesai, ibu-ibu kalau pulang nanti saya aturi membawa berkat 7. Wong itu melokot. Ini berkat semua budi nih kok itu. Mana ana rezeki sih kepelang. Jangan mau rezeki. Wong sugih tanggap. Jangan khawatir. Di depan sudah ada mobil Kijang 7 jejer-jejer. Kanggo wadah berkat panjenengan. Wong itu alhamdulillah. Dilalai somumer kabeh. Jadi mau kan cerita. Wong itu iso nyupir kabeh berkat lebok nang jero kijang bareng kondur dugi dalem. Bojone metu kaget imo-imo jendela. Lho, ibumu kok iso numpak mobil mau? Tekon ndi? Ditakoni. Lho, kok iso numpak mobil, Bu? Sik apa? Usungi berkat dhisik wangi. Berkat sudah dimasukkan rumah, ibune cerita, "Ini lho Pak, gandeng wong sugih kae nekakno pengajian 7 hari berturut-turut. Alhamdulillah, kula kok saged dateng Pak pitung dina. Mulane diparingi berkat itu bonusnya Kijang 1. Lho garane ngendikan alhamdulillah. Ngene iki pengajiane 15 dina ya Bu. Untuk berkat 15 Kijange loro. Besok di akhirat itu begitu. Dengan diperlihatkan. Begitu sakaratul maut, malaikat memperlihatkan kepada panjenengan. Niki lho Bu, jatahe panjenengan Jannatun Naim. Masalah nopo? Soalnya biyen rikala ana lelangan tanah jenengan tumbase berah. Alhamdulillah. Dilihatkan. Lah sing kebetulan medhit ora karu-karuan. Di duit akeh sithik go ngencep lumaring sepur. Regune candi. Begitu diperlihatkan, lu kayak ngono, gelo, getol. Lu terus nak wis gelo, kaya ngene iki. Sing digetoni sapa? Sesal tiada berguna. Mboten nggih, ibu-ibu ingkang tansah kawula hormati, ala hadhihi niyah
wa ala kulli niyyatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.